dikasihlah tekniknya atau cara-cara komunikasi dengan sang goib terutama kan. Punya kabar dia 2 hari keesokannya ternyata nomor itu masuk. Ritual itu harus hari Kamis sore sekitar jam 5. Nah, ritualnya di mana? Yaitu di bawah pohon rangdu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali di Gang Mystery Story. Kali ini kita akan melanjutkan kisah spiritual dari Bang Jack. Malam ini kita akan melanjutkan kisah tentang apa, Bang Jack? Kali ini kita akan kisahkan perjalanan saya mengenai togel ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Bang Jack. Kali ini saya akan mengisahkan tentang pertogelan. Sebelum saya bercerita tentang pengalaman saya akan bercerita dulu bagaimana saya mendapatkan mantra-mantra pertogelan ini. Awal mula dari teman, jadi saya ceritakan tentang teman dulu. Kita sebut aja namanya Mul gitu ya. Nah, suatu saat Mul ini kedatangan beberapa orang, dan ternyata orang itu sedang mencari pohon yang untuk ritual togel tersebut. Entah secara kebetulan, mungkin udah jodohnya mungkin ya pada waktu itu, singgahlah ke rumah Mul. Setelah singgah dia ngobrol-ngobrol, Mul, di sini ada pohon rangdu nggak? Oh ada Pak, kebetulan di kebun saya. Wih kebetulan sekali tuh. Setelah itu obrol-obrol, nah, Mul ini ditawarin lah sama yang mau masang togel tersebut, karena harus melalui mediator lagi yang tidak pernah memasang nomor atau togel. Ini togel zaman dahulu. Setelah itu Mul ternyata ada kesiapan lah untuk itu, karena pada waktu itu juga beliau juga penasaran, ada juga kan gitu. Nah setelah itu otomatis karena Mul yang ritualnya, jadi dikasihlah tekniknya atau cara-cara komunikasi dengan sang goib terutama kan. Syarat utama itu harus ada pohon rangdu. Pohon rangdu ini yang tunggal, tidak boleh ada pohon-pohon lain, apalagi satu batang bawahnya itu nyabang, itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar satu, dan di daerah situ tidak ada pohon yang lain selain rangdu itu. Harus ada satu rangdunya, nggak boleh ada dua. Kan biasanya kan ada 2, ada 3 gitu, entah jarak 50 meter, kadang ada lagi. Nah ini yang benar-benar tunggal. Nah ritual lah beliau sesuai dengan diinstruksikan oleh tamu dia yang datang itu. Nah setelah itu ritual lah Mul. Setelah ritual, singkat cerita, dapatlah dia 4 nomor itu. 4 nomor itu akhirnya dikasihkanlah ke yang nyuruh tersebut. Oh ini Pak, nomornya udah ada. Yang saya tangkap tuh nomor ini nih. Kasihkanlah. Setelah itu dicatat sama beliau yang menyuruhnya itu. Ya kalau mau santai aja, hanya taruhlah komisi lah, dikasih komisi lah.
komisi, entah nilainya berapa kita nggak tahu juga, nggak beliau ceritakan. Punya kabar dia 2 hari keesokannya ternyata nomor itu masuk. Nah, sudah ada kabar dia dapat lagi komisi mungkin kan gitu. Nah, setelah lama perjalanan dia pun ya nggak terlalu memikirkan itu, mainlah ke rumah. Ini udah sekian lama dengan yang beliau main ke rumah, ceritalah di sini. Kebetulan kita masa-masa COVID tuh pada waktu itu luar biasa. Dan yang keduanya juga kita juga punya permasalahan juga, ya biasa standar lah, bank-bank keliling bank-bank seperti itulah kan gitu, yang biasa beredar di masyarakat. Niat saya tuh, gimana caranya mulia? Apa tuh? Saya punya masalah ini. Apa masalahnya? Ya, salah, namanya orang hidup nggak jauh dari duit kan. Setelah itu, kalau ada ini pasang ini nomor tak ini mau buat bayar kayak gitu mau sih, pakai kayak gitu-gitu aja. Saya pikir kan gitu. Padahal cerita kosong aja sama dia. Saya juga nggak nyangka kalau dia itu punya mantra itu telah melakukan spiritual untuk pertogelan kan gitu. Ya awalnya sih santai-santai aja. Saya desek, coba sih mau kalau ada, nggak mungkin orang sono nggak ada, mau pasti ada lah gitu. Kayaknya dia mikir sejenak, mungkin ya nggak enak juga kali ya. Akhirnya ngebuka lah cerita tadi itu yang pertama saya ceritakan itu. Setelah itu dia tanya ke saya, bener tah ini, siap tah? Ada nggak? Atau enggak, siap enggak di situnya? Ya oke, kata saya itu kan begitu. Ya siap lah kalau gitu. Terus sayanya harus gimana? Gampang ini mah, nggak perlu takut, karena prosesnya juga bukan tengah malam, siang bolong kan. Siang bolong cuman sore kan. Nah setelah itu dia catat si mantra tuh, dan catat tekniknya begini. Oh siap. Kebetulan, secara kebetulan lagi juga ini, ritual itu harus hari Kamis sore sekitar jam 5. Nah ritualnya di mana? Yaitu di bawah pohon rangdu itu. Gimana mau? Siap. Ya udah. Nah, berangkatlah saya bertemu sama teman berdua untuk nunggu kan. Saya yang maju, dia nunggu di motor, cuman yang nggak jauh gitu. Saya pertama itu karena saya juga belum pernah masang kayak gitu, ya kita coba-coba aja deh, bener nggak nih. Akhirnya pertama saya berdua berangkat membawa persyaratan yang dibutuhkan, minyaknya, kertasnya udah siap semua ya. Nah, kebetulan duhur udah siap, kita nunggu habis asar karena waktunya hanya habis asar. Kebetulan kita juga sudah survei dulu, ini pohon rangdu di mana nih yang sekiranya. Cuman kadang-kadang itu pohon rangdu yang satu itu, yang tunggal, katakan tunggal itu, rata-rata itu pasti di pinggir kampung adanya. Kadang-kadang pinggir jalan lagi. Waduh, kan bingung kita duduknya. Ntar dikira kayak orang stres lagi kan gitu. Kan nggak enak kan. Liatin orang gimana, lagi apaan nih kan gitu. Kita nyarinya yang agak masuklah ke dalam hutan. Kebetulan kita dapat agak ngumpet lah, ininya agak ridang lah gitu. Nggak kelihatan kita duduk juga kan gitu. Ritual lah pertama di situ. Nah, biasa standar kita salam dulu dan disebutkan itu nama goibnya yang sesuai telah ditentukan itu namanya. Oh namanya ini. Akhirnya saya ke depan di pohon itu, saya krik dulu, karena prosesnya dikrik dulu, baru dipoles minyak, baru ditempel si kertas khusus itu, baru saya duduk di bawahnya,
kayak orang meditasi lah gitu, tenang, hening, karena kita akan menangkap ini pesan apa gitu, berupa apa, bisa di kertas, apa bisa di batin kita. Setelah itu saya duduk merenung, biasa konsentrasi lah kan. Ternyata saya halu apa gimana ya, itu ada sosok bapak-bapak tua gitu, dia pakai peci namanya di kampung orang tua dulu gitu ya, lusuh aja itu kayak kuning gitu, dan pakai sarungnya di kepang, dan dia pakai celana pendek gitu, pakai celana pendek, bajunya lusuh gitu aja, biasa kayak orang tua dulu lah, kayak habis ke kebun apa gimana gitu. Dia datang menghampiri, dalam hati itu dia ngasih nomor 4 nomor itu. Udah beres, dia pergi lagi. Saya katakan kayaknya udah cukup nih, karena udah ngasih nomor. Di situ saya berhentilah ritual sudah. Oh, udah dapat nih nomornya. Udah pulang. Pas pulang kita langsung pasang. Pada waktu itu kita pasang, alhamdulillah masuk 4 angka. 4 angka itu udah dibebel lah. Nah yang 4 itu masuk, karena kita pasangnya juga kecil. Nah, artinya kita sambil coba-coba benar enggak kan. Ternyata masuk 4 angka itu. 2,5 kalau nggak salah, kurang lebih lah segitu. Karena itu terjadinya harus menunggu Kamis sore, karena kita masih dianggap kurang lah, kita coba nih. Cobalah ritual yang kedua. Nah, ritual yang kedua kita berangkat sehabis sholat asar, kita berangkat ke sana. Nah, setelah itu kita ritual biasa seperti yang udah-udah. Ternyata setelah meditasi di bawah pohon itu, ini seolah-olah kok hadir ini. Jadi kayak saya juga kayak ngobrol dengan goibnya, dengan mbah ini nih gitu kan. Sebenarnya ada namanya mbahnya khusus gitu panggilannya. Kita panggil si mbah nih, ini hadir yang kedua. Cuman hadir itu kayak apa ya? Saya nggak percaya sih gitu, kayak mimpi apa gimana gitu ya. Tapi aneh itu cuman saya ngelihat, teman saya itu nggak ngelihat. Saya ngobrol, biasa, salam biasa. Akhirnya saya minta nomor lagi. Yang kemarin gimana? Kalau bahasa kitanya kan gitu. Yang kemarin kurang. Sempat ya ngobrol aja kayak gitu, cuman ngobrolnya kan kayak gitu singkat, ngobrolnya nggak banyak, cuman dia tuh mintanya hanya jarcok. Kebetulan kita kan nggak bawa, aduh punten bah, karena kita juga nggak tahu, nggak bawa. Akhirnya dikasihlah 4 nomor itu. Nah, 4 nomor kita pasang. Setelah kita pasang, pulang, kita pasang, ternyata yang masuk itu cuman 3 angka. 3 angka. Waduh, ini bukannya tambah naik, tambah merosot kan. Udah pasangannya gede, akhirnya ya kecil jadinya kan. Waduh, agak kecewa juga, kok kenapa? Apa gara-gara jarcok ini gitu, kita nggak bawa, dia minta kan. Ya karena kita juga nggak tahu, ya pikir saya sih dia juga mudah-mudahan memahami kan hal semacam itu, karena kelupaan kita, apa ketidaktahuan kita. Soalnya yang rokok itu nggak disebutin sama mul itu kan. Akhirnya kita persiapkan lagi, nunggu minggu depannya lagi. Setelah nunggu minggu depan tuh kita Kamis datang, nah pas nih, nah, kita prepare yang lebih komplit lah kan gitu, kita lebih oke nih, yang ketiga nih harus benar-benar gede nih. Akhirnya kita berangkat lagi,
Terus ke sana kita bakar si rokok juga sama. Terus saya meditasi lagi di situ, merenung kan gitu, nunggu apa orang bilang wangsit lah, katakan wangsit kan gitu. Akhirnya setelah seperempat menit itu seperempat jam ya, baru agak lambat ini, datangnya agak lambat. Itu kalau saya lihat rokok juga udah hampir mau habis, itu baru nongol dia. Apa ngerokok dulu apa gimana saya juga nggak tahu kan. Nah kalau yang ini agak menyeramkan. Datang angin dulu tuh ngembus tuh kayak puting beliung, tapi nggak banget, cuman wush gitu kan. Jadi pas dihitung lumayan agak serem, karena yang timbulnya yang aneh-aneh kan gitu. Ada angin, terus ada bisikan yang kayak gimana ya, kayak suka nggak suka apa gimana kan gitu. Pas saya tangkap yang terakhir itu bisikan itu ulah unggal poek nih. Wah, kalau bahasa kita mah apa ya, jangan noyon lah, jangan keseringan kan, kayak gitu. Oh ternyata juga hal lain kayak gini juga nggak pakai nafsu ya, karena kita kan pakai nafsu kan, dinafsuin kan gitu. Jadi harus lebih nyantai lah kan gitu, jangan pakai nafsu. Saya toyong tiap minggu soalnya itu ya, kalau bagi dia sih terlalu sering lah kan gitu. Ini lagi nih orang nih gimana sih kan gitu. Ya pikir saya juga yang namanya gaib mah, yang penting mah dikasih kan, keinginan dia ya udah kasih kan gitu. Nah yang repotnya itu pas ada bisikan itu, dia pengen ngikut pulang, ikut saya. Kalau memang ini kamu benar-benar pengen kaya, udahlah saya ikut kamu. Waduh, satu saya takut kayak gitu, makan gitu. Akhirnya yang ketiga ini dia modal merayu pengen supaya saya ikut gitu ya, supaya diajak gitu sama saya, supaya iya. Akhirnya ya coba aja dulu yang akhir ini, dikasih nggak dulu kan gitu. Jadi saya kayak kayak tawar menawar kayak gitu tuh. Ya udah kalau gitu, pas itu keluar tuh nomor juga 4 nomor terus. Nah setelah pulang kita langsung pasang juga biasa. Ternyata cuma 2 nomor yang masuk. Jadi semakin sering semakin berkurang, semakin berkurang. Bukannya semakin sering ya semakin banyak kan, pikir kita gitu. Ternyata ini semakin kurang makin nggak ada. Jadi yang ada itu justru dia pengen ngikut ke kita, pengen ikut ke rumah, jadi apa ya nggak tahu, dah pengen diurus apa gimana sih juga nggak tahu. Nah itu untuk cerita tentang pengalaman saya di togel ritual nomor lah kan gitu, ritual nomor itu. Kalau boleh tahu Bang Jack, udah berapa kali Bang Jack menang itu? Kalau pasang saya 3 kali menang terus, cuman kayak gitu 4 3 angka 2 angka, jadi makin turun gitu, dari 4 angka itu makin turun gitu. Apa yang bikin Bang Jack nggak ngelanjutin ritual lagi itu Bang Jack? Ya ke satu juga saya satunya ingin mencoba dan membuktikan bener nggak apa ritual ini, apa semakin banyak apa gimana kan gitu. Dan keduanya saya nggak maunya ternyata si goib ini lama-lama suka ke saya, pengen ngikut. Ya, saya juga nggak mau ngabdi seperti itu, jadinya kayak orang ngabdi jadinya kan. Bahan-bahan untuk ritualnya itu bisa dikasih tahu nggak Bang Jack? Kalau untuk bahan sih saya nggak bisa disebutkan, karena itu sangat privasi kan, jadi khawatir kan. Cuman bahan-bahan itu mudah didapat, kayak semacam kertasnya sangat
mudah didapat, minyaknya juga ya standar lah gitu kan. Itu apakah bahan-bahan itu sebelum melakukan ritual itu udah dijampe-jampe dulu apa gimana gitu? Untuk bahan sih nggak ada, jadi kita langsung ritual di sana aja gitu kan, step-stepnya itu kan ada di situ. Itu pohonnya itu apa harus beda-beda gitu? Apa harus satu pohon itu aja Bang Jack? Untuk pohon sih bagusnya sih apa ya, kalau mau saya sih beda-beda bagusnya sih gitu. Cuman nyari pohon apa namanya rangdu yang tunggal itu khusus itu sulit banget gitu, sulit banget dapetinnya gitu. Itu aja. Pernah coba Bang Jack untuk coba di pohon yang lain gitu, bukan di pohon yang satu itu aja gitu? Pernah coba? Saya pernah coba di pohon yang lain, cuman ini beda lagi, beda lagi. Nggak sama, apa namanya, artinya dengan rangdu beda. Jadi kalau kita posisinya pindah lagi itu harus mencari makam-makam keramat gitu, pohon besar kayak gitu. Dan itu sulitnya itu, yang seremnya itu ya itu nggak bisa di sore hari. Kalau yang rangdu itu sore hari, kalau yang di keramat apa namanya di makam-makam besar kayak gitu, ya itu harus tengah malam gitu. Itu aja bedanya. Apa ada pesan-pesan yang ingin Bang Jack sampaikan? Baik para permisa dimanapun berada, untuk kehidupan ini hadapilah masalah dengan tangguh, dengan gentleman. Artinya jangan terlalu mudah menyandarkan permasalahan itu kepada hal-hal yang negatif semacam itu. Hadapi aja apapun resikonya, insya Allah permasalahan akan selesai dengan seiring waktu. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang nikmat kalau kita apa namanya menyandarkan permasalahan itu kepada hal-hal ritual semacam itu. Itu aja. Mungkin segini aja kisah atau pengalaman dari Bang Jack. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.